Wakil Ketua II Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan memimpin langsung prosesi pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara, masa bakti 2025 hingga 2028. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua ID Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dr. Henry Faroza. Pelantikan ini mengukuhkan kepemimpinan baru dari 3 daerah sekaligus, dengan pelantikan masing-masing Ketua ID yang baru yakni Dr. Yudi Arimansa SPB untuk Kabupaten Musirawas, Dr. Dia Permatasari untuk Kota Lubuk Linggau, dan Dr. Heni MKM untuk Kabupaten Muratara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rostam Effendi, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Musirawas Haji Agus Susanto, staf ahli Bupati Muratara Al-Azhar, serta Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, Dr. Anes Erwin Armaidi, beserta jajaran yang lainnya. Terselenggaranya kegiatan hari ini, kami semua panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Para pengurus serta anggota ini, sehingga dengan begitu semua program yang telah dirancang pastinya akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Ada pantun kita katakan sambutan ini, naik perahu di Sungai Kelinyi, angin bertiup membawa damai. Para dokter mari bersatu hati, mengabdi dengan hati dan nurani. Dr. Yudi Arimansyah SPB. Wakil Ketua Dr. Erwan Susanto. Sekretaris Dr. Hoiria. Wakil Sekretaris Dr. Dwi Damayanti. Bendahara Dr. Nina Novaliana. Wakil Bendahara Dr. Nova Haryanti. Ketua Dr. Efri Saifullah. Sekretaris Dr. Arnis Asmara Dewi. Bidang Pelayanan Profesi Ketua Dr. Asri Fakih SPKFR. Sekretaris Dr. Kiki Amansyah. Biro Hukum Pembinaan dan Pembinaan Anggota KPHP 2A. Ketua Dr. Alinanda Kurniawan. Sekretaris Dr. Andi Azhari. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan KP2KB. Ketua Dr. Yeni Susanti. Sekretaris Dr. Yeni Syafika. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKIK. Ketua Dr. Yuni SPPHT KM. Dr. Sri Novianti MKIK Pediatrik SPA. Dr. Indra Barata MKIK Palu SPP. Anggota dan Pengabdian Masyarakat Dr. Terry Mukmina Sari. Dr. Mahfira Yusta Aktarina. Sebagai personalia pengurus ID cabang. Kabupaten Musirawas. Lubuk Linggau. Masa bakti
memasuki tahun 2025-2028 sesuai dengan kewenangan saya serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi, menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Lubuk Linggau, 2 Agustus 2025. Ketua IDI Wilayah Sumatera Selatan, Dr. Abla Gani, SPT HDKR, FICS. Foto kenang dan ucapan selamat dari Wakil Ketua IDI dan Wakil Ketua 2 IDI Wilayah Sumatera Selatan dan pejabat serta perwakilan organisasi profesi yang hadir. Pak 1, 2, 3. Haji Suprayitno SH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah pelantikan hari ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh kurang lebih 200 tamu dengan jumlah kurang lebih sekitar 180-an pengurus IDI cabang terdiri dari Musirawas, Lubuk Linggau dan juga Musirawas Utara. Terus juga dihadiri oleh para pejabat-pejabat dari masing-masing daerah, Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Kami akan banyak berbenah di internal IDI, membina keakraban dan kesulitan di dalam internal dan juga akan lebih hadir ke masyarakat. Jadi dimana sebelumnya kan ada stigma dokter beginilah, dokter begitu. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana sejatinya dokter yang benar-benar baik, yang benar-benar mengerti memang untuk ke masyarakat. Jelas kami kalau misalnya ada pelanggaran dari mengenai kode etik itu pasti akan kami lakukan pembinaan. Jadi di dalam organisasi IDI itu ada namanya BPH 2A, itu badan pertimbangan badan pembinaan hukum terhadap anggota. Jadi kalau misalnya ada anggota-anggota yang melanggar di kode etik pasti akan kami bina dulu terlebih dahulu, kami lakukan pembinaan. Kalau misalnya memang masih tidak ada perbaikan dari pembinaan, baru kita akan lakukan rapat kode etik ke bagian majelis kode etik. Jadi di IDI itu ada badan pembinaan dan juga ada majelis kode etiknya. Itu yang nanti akan bertanggung jawab mengenai kalau misalnya ada anggota yang melanggar kode etik. Namanya juga pelayanan kesehatan. Pasti kan namanya pelayan ya. Jadi kalau misalnya kita pelayan itu melayani. Yang pertama kalau melayani ya harus ramah, harus berorientasi terhadap kepuasan pasien, tetapi tidak juga menyalahi dari SOP. Misalnya kalau misalnya kita melayani, pasti itu jangan sampai karena kita melayani semua maunya pasien kita turutin, enggak. Kalau misalnya memang itu tidak baik ataupun tidak indikasi dilakukan, ya tetap kita harus mengutamakan sesuai dengan indikasi dengan penyakit pasien tersebut. Peran IDI untuk dokter, kalau untuk di anggotanya sendiri, pasti kami melakukan hadir di anggota. Jadi IDI itu memberi
pembinaan ke anggota, memberi kegiatan, melakukan kegiatannya secara internal, melakukan kegiatannya pengabdian masyarakat ke masyarakat. Jadi nggak cuma hadir di ID di anggota sendiri, jadi ID di anggota itu juga bisa kita ajak turun untuk pengabdian, untuk biar bisa, karena kan kalau misalnya dokter tuh kalau nggak kita ajakin pengabdian masyarakat turun ke lapangan, ya mereka pasti cuma sibuknya di praktek-praktek masing-masing kan. Tapi kalau misalnya dengan organisasi itu kita bisa mengumpulkan dokter-dokter untuk ikut turun ke lapangan. Misalnya ada kegiatan apa, mungkin kami akan bekerja sama dengan ranah-ranah profesi lainnya ataupun bidang-bidang organisasi lain yang memang mau untuk bekerja sama turun, itu kami terbuka. Anggotaan untuk Lubuk Linggau itu terakhir masih di 197, tapi memang tidak semuanya domisili di Kota Lubuk Linggau. Ada yang dia keanggotaannya di sini, tapi ternyata berprakteknya di luar kota. Itu ada juga yang dia di sini prakteknya di sini, tapi keanggotaan ID-nya tidak di Kota Lubuk Linggau juga ada. Pastinya kami terbuka untuk melakukan audiensi ke pemerintah. Kalau misal terbuka ada jalannya, bisa dilakukan beasiswa, karena memang di beberapa rumah sakit kita kan rumah sakit daerah ya, masih ada beberapa tenaga kekurangan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk iya atau tidaknya itu tetap keputusannya kan keputusan eksternal, tidak bisa kami memutuskan. Karena dokter-dokter spesialis di sini alhamdulillah sudah lumayan cukup lengkap. Kami mau melakukan hari bakti, mungkin seperti baksos. Kami lagi ada beberapa pembicaraan baksos yang mau digunakan, mungkin baksos yang seperti 3 tahun yang lalu 2022 itu yang kita baksos di turun ke lapangan yang spesialisnya bisa ikut itu. Nah itu mungkin akan kami lakukan lagi, dan juga sedang ada pembicaraan seperti apakah baksos katarak atau bibi sumbing itu lagi coba kami ajukan. Kalau misalnya memang bisa tembus, mungkin bisa kita lakukan di sini di Kota Lubuk Linggau. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 17. Oleh karena itu, pengurus ini harus senantiasa menjaga etik anggotanya, meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kompetensi serta empati terhadap masyarakat. Ya, kita secara internal kita ada Majelis Kode Etik Kedokteran, di mana organisasi ini ada ketika dia anggota melanggar kode etik, kita lihat dulu jenis pelanggarannya, apakah ringan, sedang, dan berat. Ketika ada yang melakukan pelanggaran berat, sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari anggota. Sebenarnya kalau dia dokter yang bekerja sama dengan BPJS, itu sudah tertata dengan baik jam prakteknya. Dia tidak bisa bekerja di tempat lain karena tidak bisa dibuka jadwal praktiknya kalau BPJS. Tetapi balik ke nuraninya dan pengawasan internal dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Kalau memang dia tidak ada jadwal, pada misalnya di Senin Selasa dia ada jadwal, dia tetap di tempat rumah sakitnya, tapi di luar itu dia tidak ada jadwal, mungkin bisa di tempat lain, asal dia bukan status sebagai PNS. Ya, ilmu sekarang semakin berkembang, sehingga informasi-informasi yang ada di kota atau teknik-teknik tindakan yang ada di kota, yang ada di pusat, itu bisa ditransfer sampai ke daerah. Itu harus sampai ke daerah, sehingga pemerataan, peningkatan kompetensi dan peningkatan profesionalitas itu bisa sampai ke daerah. Nah, itulah fungsi peran dari Ikatan Dokter Indonesia, mentransfer segala informasi ke anggotanya. Kita ini harus bijak bermedia sosial. Jadi media sosial itu kalau saya lihat bermata dua. Semakin kita baik bijak, semakin bagus untuk masyarakat. Tapi kalau kita tidak bijak, menjadi bumerang untuk kita. Undang-undang IT sudah menunggu. Banyak contohnya seperti yang di sejawat yang di Bangka Belitung sudah terkait sama yang di salah satu dokter yang selebriti, itu juga terkait media sosial. Pemerintah pusat menggalakkan memproduksi dokter-dokter atau membuka fakultas kedokteran baru. Kamis 31 Juli 2025 akan segera dimulai.
Pembimas ya, Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan beserta Ibu. Ya ini ya. Kalau Bapak Bagus sudah banyak yang kenal ya. Seperti itu karena sering kesini tadi saya ngobrol ya Bu ya dengan Ibu. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya Bapak, terima kasih. Lalu yang selanjutnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Rendra Siagian. Boleh mohon berdiri? Ya, beserta Bapak Sardi ya yang menemani. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Rekan-rekan yang dari Jakarta, yang pertama tadi Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo, silakan. Udah dikenal dulu. Ya, terima kasih. Beliau adalah Ketua Umum Sinode GKY ya. Seperti itu. Ialah bangunan yang akan didirikan bukan hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat berkat, pelayanan dan kasih bagi masyarakat sekitar. Akhir kata, marilah kita bersama-sama melanjutkan langkah iman ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh proses pembangunan dari awal hingga selesai dan gereja ini menjadi tempat yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetapi sebelum saya turun, saya rindu mengundang kembali Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo karena beliau ini kalau kantor tuh beliau adalah kepala nasional gitu ya. Jadi kalau gereja adalah ketua sinode. Jadi seluruh GKY nasional bahkan ada satu yang di luar negeri, beliaulah yang memimpin. Untuk satu pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin kerjakan melalui GKY Lubuk Linggau. Saya mewakili sinode juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari pemerintah daerah Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota, terima kasih dengan seluruh jajaran, dan juga seluruh tokoh masyarakat, dan juga seluruh jemaat ya, yang mendukung untuk proses ini bisa berjalan. Dan kami berdoa kiranya sungguh-sungguh gedung gereja yang nanti akan terbangun ini menjadi tempat untuk pembentukan iman, moralitas, dan karakter dari umat yang kemudian bisa menjadi berkat bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja yang akan dibangun ini, melalui umat yang menjadi anggota dari GKY Lubuk Linggau. Terima kasih kepada GKY Palembang yang menjadi gereja induk untuk GKY Lubuk Linggau, yang juga melakukan satu dukungan yang sangat penuh sekali untuk GKY Lubuk Linggau itu bisa membeli bidang tanah dan kemudian juga bisa membangun gereja di tempat ini. Kiranya segala kemuliaan sungguh dikembalikan untuk Tuhan, Kepala Gereja yang hidup. Persiapkan dengan cukup tanpa kurang satupun. Sehingga dengan kehadiran gereja di tempat ini, semua masyarakat bisa merasakan dampaknya. Bukan dampak negatif, melainkan dampak yang positif. Lubuk Linggau, kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan ini, Bapak Ketua RT berapa ini? RT 1. RT 1, ya, Bapak RW, rukun warga, Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua FKOB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, dan teristimewa Bapak Wali Kota yang kita hormati dan kita sayangi. Luar biasa. Pak Pendeta, yang mana ini sebagai salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama, bahwa GKY ini sudah lama ingin membangun rumah ibadah. Posisi awal waktu itu letaknya di Megang, dan janji saya dalam debat kemarin waktu saya mencalonkan diri, kalaupun memang kita tidak diterima karena bukan di tempat mayoritas sebagai pemeluk agama tersebut, kita cari tempat yang menerima rumah ibadah tersebut sebagai mayoritas pemeluk agama tersebut. Ku banggakan
terima kasih Bapak Ibu dengan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya proses pembangunan rumah ibadah gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, proses peletakan batu yang pertama yang kedua oleh Bapak Yohanes Adri dari Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau yang mewakili kami persilakan. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan, Pembimnas Kristen Protestan Sumatera Selatan, kami persilakan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu atas prosesi dimulainya proses pembangunan rumah ibadah gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Kegiatan pembangunan gereja ini sudah lama dinantikan para jemaat Kristus Yesus. Kemarin sempat di Kelurahan Megang, tetapi terjadi penolakan masyarakat sekitar dan pemerintah juga tidak memberikan izin. Dan alhamdulillah hari ini peletakan batu pertama, dan kita mendoakan semoga pembangunan gereja Kristus Yesus ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai dan bisa dimanfaatkan untuk jemaat melaksanakan ibadah mereka. Pesan dengan berdirinya GKY di Kelurahan Jawa Kanan, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan toleransi, dan dengan berdirinya gereja Kristus Yesus ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar tidak hanya umat yang menganut Kristen, mungkin untuk umat lain. Kita bantu setiap perizinan yang kita permukakan sesuai dengan janji politik kita kemarin, sesuai dengan ideologi negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, kesatuan Indonesia. Artinya kita harus saling menjaga kerukunan umat beragama. Dan misi kita yang pertama, masyarakat yang bisa sejahtera dan religius. Kita membantu semua kegiatan-kegiatan rumah ibadah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selain seluruh agama. Ya, himbauan masyarakat tetap hidup berdampingan, hidup rukun, cinta damai. Insya Allah dengan kehadiran GKY ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bagus tadi, bisa memberikan manfaat jika kegiatan-kegiatan keagamaan lain. GKY juga, jemaah GKY juga bisa hadir untuk berkontribusi, terutama pembangunan Kota Lubuk Linggau sehingga terwujudnya lingkungan suara maju dan sejahtera, maju kotanya dan sejahtera masyarakat. Nama saya Pendeta Ferry Novianto, ya, sebagai pemimpin umat di gereja Lubuk Linggau ini, GKY Lubuk Linggau ini. Oke. Pak Iwan, ini anggota majelis pengurus gereja. 300 sampai 400 jemaah, ya. Karena setelah 28 tahun keberadaan gereja kami di Kota Lubuk Linggau, Tuhan berikan kesempatan ya untuk kami diberikan
izin untuk bisa membangun gereja. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa berkat dukungan seluruh jajaran daripada pemerintahan kota, ya, bahkan semua stakeholder di kota ini ikut terlibat di dalam proses pengadaan izin dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan, ya. Jadi dalam konteks perizinan kami juga perlu sampaikan bahwa kami telah menyelesaikannya secara keseluruhan. Artinya dari tahap yang paling bawah terus sampai ke atas, dan kami juga terus menjaga ya bahwa apa yang sudah kami bangun ini bisa terjaga dengan baik, suasana, kemudian relasi hubungan dengan masyarakat sekitar itu akan menjadi prioritas kami juga di dalam kehadiran gereja kami ke depan, ya. Saya selaku pendeta atau pemimpin umat daripada gereja yang akan dibangun menyampaikan rasa terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Rencananya ya kami merencanakan sekitar 1 tahun lebih lah ya, kalau mau dijalani mungkin perkiraan ya itu sekitar bulan Desember lah bisa diselesaikan proses pembangunan. Selama ini kami menempati satu tempat yang kami sewa di Jalan Bukit Barisan nomor 13. Ya, himbauan untuk umat tentunya selain memang kita bersyukur ya berterima kasih, tapi jemaat atau umat juga perlu terus menjalin komunikasi ya dengan semua stakeholder, semua masyarakat di dalam lingkungannya. Ya, saya kira itu ya. Memang sudah kita usulkan melalui BKBK bantuan keuangan bersifat khusus dari ke komisi melalui Pak Gubernur, insya Allah kegiatan turun akan segera kita realisasi. Memang harus dikasih shock terapi juga, banyak pemakai jalan tidak tertib terlalu lintas karena ada yang lurus tidak harus menggunakan atau mengikuti lampu traffic light-nya, begitu banyak terjadi kecelakaan. Insya Allah akan kami evaluasi itu sama Kapolres sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tablik Akbar sekaligus peresmian Pondok Pesantren Khairul Ummah Lubuk Linggau berlangsung sukses diresmikan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Ramadi Hidayat. Pondok Pesantren Khairul Ummah sukses menggelar acara Tablik Akbar sekaligus peresmiannya berlangsung hikmat di halaman Pondok Pesantren Khairul Ummah di Jalan Dayun Torek, Kelurahan Ulek Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Acara ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Ramadi Hidayat. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Ramadi Hidayat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Haji Fauzi Amro, pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah, Ustadz Haji Indra Rozak, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Muhammadiyah, PCNU, Forum Pompes, MUI, dan DMI Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramadi Hidayat berharap kehadiran Pondok Pesantren Khairul Ummah dapat menjadi pusat peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Ia juga menawarkan diri sebagai bapak asuh bagi 2 orang santri dan berjanji membantu pembangunan masjid melalui Dewan Masjid Indonesia. Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah, Ustadz Haji Indra Rozak, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Ia menyebutkan acara ini sebagai momen penting bagi perkembangan Pondok Pesantren Khairul Ummah sebagai lembaga pendidikan Islam di Kota Lubuk Linggau. Dengan acara ini, Pondok Pesantren Khairul Ummah diharapkan menjadi tonggak baru bagi penguatan pendidikan keagamaan di Kota Lubuk Linggau dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Peresmian Pondok Pesantren Khairul Ummah Kota Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah tadi telah kita lakukan dan telah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat. Jadi sejarah kita Kak untuk bangun Khairul Ummah ini gimana Kak? Ya, alhamdulillah pada awalnya tanah yang berdiri Pondok Pesantren Khairul Ummah ini memang kita beli dengan almarhum Haji Ismail Jaksa
pada anak-anak beliau. Dan alhamdulillah, dan itu telah kita bebaskan. Berjalan waktu, ya di bawah itu kita beli juga. Alhamdulillah, tanahnya Pak Effendi. Jadi pondok pesantren ke rumah ini berdiri di atas lahan lebih kurang 3 hektar. Dan alhamdulillah hari ini setelah berjalan waktu 1 tahun 2 bulan proses pembangunannya, dan telah kita dirikan SD, MTS, dan MA. Untuk anggaran nih Kak, boleh tahu Kak? Dan alhamdulillah untuk anggaran pembangunan ini belum ada bantuan pemerintah, itu semua dukungan dari keluarga, sahabat, kawan, dan kita. Kalau ke rumah untuk pendidikan tingkat apa ya? Tingkat dari SD, MTS, dan MA untuk kondisi sekarang. Mungkin ke depan ada TK, PAUD, dan jangka panjang mungkin ada perguruan tinggi. Sampai saat ini ada murid ya? Alhamdulillah, untuk kondisi sekarang SD 5 orang, kemudian MTS 22 orang, dan MA 11 orang. Jadi mana Kak? Itu apa tuh biaya untuk anak itu Kak? Dan alhamdulillah sama dengan pondok-pondok yang lain, ada uang makan, uang pendidikan, yang nominal 1 bulannya 600.000. Kalau biaya masuk Kak? Biaya masuk alhamdulillah di angka 2.800.000. Dan alhamdulillah kita punya program khusus bagi yang yatim, bagi yang yatim piatu, fakir miskin, yang memang benar-benar tidak ada lagi yang mau memberikan pendidikan, maka kita buat program Bapak Asuh. Nah, itu tadi Pak Wali Kota 2 orang, Pak Al-Musa Karim 1 orang, dan mungkin ada teman-teman yang lainnya. Jadi harapan kita Kak kepada pemerintah gimana Kak? Ya, harapan kita kepada pemerintah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ummah ini agar didukung penuh. Ya, karena berdiri Pondok Pesantren ini untuk mendukung program Kota Lubuk Linggau sekaligus untuk mempersiapkan kader umat, kader bangsa, dan kader negara. Tanya lagi nih. Ngisi formulir, ada pasportu, akta kelahiran, kemudian ada lagi DP orang tua, dan fotokopi jasa, serta yang lain-lain. Dengan diresminya Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Lubuk Linggau pada hari Senin 4 Agustus tahun 2025, yang pertama kami mengaturkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau yang telah datang hadir langsung untuk meresmikan Pondok Pesantren Nurul Ummah. Dan ucapan terima kasih juga kepada tamu undangan yang hadir, termasuk di dalamnya Kanda Fauzi Amroh selaku anggota DPRI yang telah memberikan sugesti dan kekuatan untuk kami lebih baik lagi, untuk kami lebih giat lagi, untuk kami lebih semangat lagi dalam hal untuk pengelolaan pondok pesantren ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar kami, ya, sejak awal sampai akhir, sahabat kami, ya, karib kami yang telah membantu atas berdirinya pondok pesantren ini. Walaupun 1 butir pasir yang diberikan, ya, kami doakan semoga menjadi sedekah jariah, dan kami doakan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.